warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dr. Parto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati, Ibu Dina Fitria Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berkarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Sinkronisasi Kontras Pendidikan Bahasa Indonesia di Era VUCA. Teman-teman yang berbahagia, di tengah arus disrupsi yang begitu deras, kita semua merasakan bagaimana dunia berubah dengan sangat cepat. Tentu, sebagai pendidik, kita juga merasakan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi atmosfer pendidikan. Kondisi lingkungan yang kompleks tidak dapat diprediksi dan penuh ketidakpastian berdampak pada pendidikan bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi telah membawa aneka transformasi dalam perkembangan dunia yang mengakibatkan pendidikan bahasa Indonesia berada pada persimpangan jalan. VUCA merupakan akronim dari volatility yang memiliki arti gejolak, uncertainty yang memiliki arti ketidakpastian, complexity yang memiliki arti kompleksitas, dan ambiguity yang memiliki arti ambiguitas. VUCA merupakan istilah yang menggambarkan kondisi yang mengalami perubahan cepat dan tidak terduga. Jika awalnya fenomena ini muncul di ranah bisnis dan teknologi informasi, maka hal serupa bisa kita saksikan dalam domain pendidikan. VUCA telah mempengaruhi berbagai aspek pendidikan, mulai dari perubahan sistem pembelajaran, ketidakpastian dalam pembelajaran, perbedaan akses, dan latar belakang sosial peserta didik. Pertama, kurikulum bahasa Indonesia yang masih berorientasi pada hafalan dan penguasaan tata bahasa secara formal seringkali membuat siswa merasa jenuh dan kurang termotivasi. Padahal, kemampuan berbahasa yang sebenarnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan kreatif. Kedua, metode pembelajaran yang masih didominasi oleh ceramah dan latihan soal-soal kurang mampu merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pemanfaatan berbagai sumber belajar yang autentik perlu lebih digalakkan. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, di era digital seperti sekarang, siswa sudah sangat familiar dengan berbagai perangkat teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sebagai pendidik, kita harus bisa melakukan integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Transformasi pembelajaran konvensional menuju pembelajaran berbasis teknologi di era VUCA mencakup penggunaan platform digital, aplikasi interaktif, dan sumber daya online yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi akses informasi yang lebih luas. Dampak positif teknologi sebagai bagian di era VUCA terhadap pembelajaran bahasa Indonesia antara lain meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, memfasilitasi interaksi digital, mempercepat proses belajar, meningkatkan keterlibatan siswa, menyediakan sumber daya beragam, dan mendukung pembelajaran personalisasi. Pendidikan di era VUCA seringkali mengandalkan teknologi untuk menyediakan pengalaman belajar yang adaptif dan personal. Hal ini membutuhkan penyesuaian teknologi dengan materi yang akan disampaikan. Tenaga pendidik diharapkan terus berinovasi dan mengembangkan model pembelajaran yang mendorong siswa menjadi pembelajar yang mampu bertahan pada zaman yang penuh perubahan. Pendidikan bahasa Indonesia harus bisa menyesuaikan dengan arus perkembangan dunia yang terus menuntut untuk diikuti.
Faktanya, saat COVID-19 mulai masuk di Indonesia, semua hal mengenai sistem pendidikan diubah secara mendadak dan cepat untuk menyesuaikan keadaan yang terjadi. Hal tersebut yang membuat kita harus mempersiapkan sedari dini terhadap perubahan-perubahan tersebut. Pendidikan bahasa Indonesia di era VUCA sangat penting untuk membekali individu dengan kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan komunikasi efektif di tengah ketidakpastian dan perubahan cepat. Namun, nyatanya sistem pendidikan bahasa Indonesia yang kita gunakan masih sangat kaku dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Pada sekarang ini, masalah yang sering kita temui adalah kurangnya minat belajar siswa disebabkan karena tidak ada ketertarikan atau motivasi siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Pendidik harus bisa meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai pendidik, kurikulum yang tidak relevan dan metode pembelajaran yang pasif menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Fenomena tersebut memiliki perbandingan yang kontras antara kecepatan perubahan dunia dengan lambatnya perubahan dalam sistem pendidikan. Pendidik imigran natif sering kesulitan dalam mengubah paradigma belajar dan mengajar, serta sulit menyesuaikan diri dengan tren-tren terbaru pembelajaran berbasis digital. Tidak sedikit yang merasa terancam dan merasa kebingungan untuk melakukan perubahan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan karena guru berada pada posisi pembelajar teknologi, sedangkan siswa berada pada posisi pemakai teknologi secara aktif atau yang disebut digital native dan digital immigrant. Pada era VUCA, pembelajaran harus bersifat adaptif agar siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai bahasa, melainkan untuk berinteraksi secara global. Faktanya, individu yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Pendidikan bahasa Indonesia harus dikembangkan dengan inovasi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Hal tersebut dapat mempercepat proses belajar dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran. Pendidik harus mampu menjadi agent of change dan bersiap untuk menghadapi perubahan terbaru dunia. Pendidikan bahasa Indonesia bagi sebagian siswa adalah hal yang membosankan dan kurang fleksibel. Hal ini disebabkan pembelajaran yang dianggap terlalu kaku dan mengabaikan perkembangan bahasa yang dinamis. Sudah seharusnya pendidikan bahasa Indonesia mampu mencetak generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Penyesuaian kurikulum perlu disesuaikan untuk menyesuaikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan teknologi sehingga relevan dengan perkembangan dunia di era VUCA. Pendidik yang berasal dari generasi digital native maupun digital immigrant harus siap untuk melakukan perubahan pada sistem pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan harus efektif dan relevan dengan perkembangan dunia tanpa mengesampingkan perkembangan dunia pendidikan. Saya yakin kita semua menginginkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Pendidikan yang mampu mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu, mari melakukan perubahan mendasar pada sistem pendidikan kita. Perubahan tidak akan terjadi dengan sendiri. Dibutuhkan komitmen dan juga kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Mari bersama-sama membangun sistem pendidikan bahasa Indonesia yang lebih baik, yang mampu mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.